Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bersama dengan rekan saya yang beranggotakan yang pertama Naina Alifia Rifana dengan NIM Digit Tahir 006, Nisrina Zulfanadia dengan NIM 007, Anatasya Aulia Nurhalizah dengan NIM 015, Ardila Aulia Labibah dengan NIM 017, Akmal Rizky Wahyudi dengan NIM 024, Jenika Putri Fardila dengan NIM 026, Fania Cindy Artari dengan NIM 029, Alfia Solihatin dengan NIM 033, dan Zakiatus Solihah Kinanti dengan NIM 036. Pada pertemuan ke-10 mata kuliah biologi sel dan molekuler ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam biologi molekuler, yaitu proses ekspresi gen pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kita akan melihat bagaimana informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA diubah menjadi produk fungsional berupa protein, baik di sel prokaryotik maupun eukaryotik. Di bagian bawah slide ini kita juga bisa lihat ilustrasi yang membandingkan bagaimana proses transkripsi dan translasi terjadi pada kedua jenis sel, serta bagaimana DNA dikemas dalam bentuk kromatin hingga menjadi kromosom. Next. CPL atau capaian pembelajaran lulusan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terkait pertemuan ke-10. Yang pertama, CPL 3, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Yang kedua, CPL 5, mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul sel dan organisme serta interaksinya dengan lingkungan. Jadi, melalui pembelajaran materi ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami secara teoritis bagaimana ekspresi gen terjadi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan menganalisis proses tersebut secara ilmiah. Next. Next. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis struktur dan fungsi molekul biologis penting dalam sel. Level C4 sampai menganalisis. Yang kedua, CPMK 6. Mahasiswa mampu menganalisis interaksi antar molekul dalam sel dan dampaknya terhadap fungsi seluler level C4. Dengan kata lain, fokus kita hari ini bukan sekedar mengenali nama-nama komponen seperti mRNA, ribosom, atau enzim RNA polimerase, tetapi lebih pada bagaimana semua komponen itu saling berinteraksi dan mengatur proses ekspresi gen secara efisien dalam konteks masing-masing tipe sel. Next. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ke-10, di pertemuan ini kita akan fokus pada beberapa kemampuan utama yang harus dicapai oleh mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu merinci tahapan-tahapan transkripsi dan translasi, dua proses utama dalam ekspresi gen. Selain itu juga penting untuk memahami fungsi masing-masing komponen yang terlibat dalam kedua proses tersebut, baik pada level molekul maupun struktural. Akhirnya, mahasiswa juga ditargetkan mampu membandingkan proses ekspresi gen antara sel prokaryotik dan eukaryotik yang memiliki perbedaan mendasar dalam struktur, lokasi, hingga regulasinya. Next. Indikator penilaian. Indikator keberhasilan pembelajaran pada pertemuan ini mencakup 3 poin utama. Yang pertama, mahasiswa harus dapat menjelaskan secara rinci tahapan transkripsi dan translasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi serta menjelaskan fungsi dari komponen penting seperti RNA, polimerase, ribosom, tRNA, dan sebagainya. Yang ketiga, mahasiswa harus bisa membandingkan proses ekspresi gen antara sel prokaryotik dan eukaryotik, termasuk bagaimana struktur dan regulasi gen mempengaruhi ekspresi tersebut.
Indikator ini akan menjadi pedoman kita untuk menilai sejauh mana pemahaman dan pencapaian kalian terhadap materi hari ini. Next. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama hari ini, mari kita ingat kembali secara singkat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini akan membantu kita menyambungkan materi sebelumnya dengan pembahasan hari ini agar pemahaman kalian lebih utuh dan menyeluruh. Gambar ini menunjukkan bagaimana DNA dalam inti sel eukariotik diatur secara spasial pada tingkat tertinggi organisasi kromatin, yaitu kromosom teritori. Di dalam inti sel, setiap kromosom tidak tersebar secara acak, sebaliknya masing-masing kromosom menempati wilayah tertentu yang disebut sebagai teritori. Ini penting karena penempatan ini mempengaruhi efisiensi dan regulasi ekspresi gen. Teritori kromosom ini juga memungkinkan interaksi yang terorganisir antara gen dan elemen pengatur seperti enhancer dan sangat berkaitan dengan aktivitas transkripsi. Wilayah yang aktif secara transkripsi cenderung berada lebih ke tengah nukleus, sedangkan yang tidak aktif berada di pinggir. Jadi struktur 3 dimensi ini sangat penting untuk memahami bagaimana ekspresi gen bisa berbeda bahkan pada sel yang memiliki DNA identik. Next. Selanjutnya, gambar ini memperjelas konsep kromosom teritori atau wilayah spesifik kromosom dalam nukleus. Di sini setiap warna mewakili satu kromosom yang menempati wilayahnya sendiri di dalam inti sel atau nukleus. Ini menunjukkan bahwa DNA tidak tercampur secara acak, melainkan terorganisir dalam zona atau domain tertentu. Setiap kromosom disusun dengan cara yang memungkinkan akses genetik yang efisien dan regulasi gen yang spesifik. Pengaturan spesial ini memfasilitasi interaksi lokal antar gen dan menghindari kekacauan dalam pengaturan ekspresi gen. Misalnya, gen-gen yang aktif biasanya lebih dekat ke pusat nukleus, sedangkan gen yang tidak aktif lebih ke perifer. Konsep ini sangat penting dalam biologi molekuler modern, terutama ketika membahas bagaimana struktur nukleus mempengaruhi ekspresi gen dan penyakit seperti kanker, di mana pengaturan ini bisa terganggu. Next. Gambar ini menunjukkan tingkatan pengemasan DNA hingga membentuk struktur kromosom yang kita kenal. Dimulai dari paling kanan, yaitu DNA deoksiribonukleid. Asid adalah heliks ganda yang membawa informasi genetik. Yang kedua, DNA kemudian melilit protein yang disebut histon untuk membentuk struktur seperti manik-manik disebut nukleosom. Selanjutnya, nukleosom ini melipat lebih lanjut membentuk struktur yang lebih padat hingga akhirnya membentuk kromatin. Kromatin akan dipadatkan lagi menjadi kromosom yang terlihat jelas saat pembelahan sel. Kromosom adalah bentuk paling rapat dari DNA dan hanya muncul ketika sel akan membelah. Dalam keadaan normal atau interfase, DNA tidak tampak sepadat ini, tetapi tetap tersusun dalam wilayah spesifik di inti sel yang disebut kromosom teritori, seperti pada slide sebelumnya. Next. Next. Selanjutnya, slide ini menggambarkan bagaimana DNA yang sangat panjang dapat dikemas rapat ke dalam bentuk kromosom, khususnya saat sel akan membelah. Kita mulai dari yang paling atas. Yang pertama, DNA double helix adalah struktur dasar yang berisi informasi genetik. Selanjutnya, DNA melilit protein histon untuk membentuk nukleosom, struktur seperti manik-manik pada benang. Nukleosom disusun rapat membentuk serat kromatin. Kromatin kemudian menggulung lebih padat dan membentuk kromatid yang merupakan lengan dari sebuah kromosom. Dua kromatid identik akan bergabung di bagian tengah yang disebut sentromer, membentuk struktur lengkap yang kita kenal sebagai kromosom. Di sebelah kanan kita bisa melihat gambar mikroskop elektron
atau SEM dari kromosom yang tampak seperti struktur padat dan menggumpal. Ini menunjukkan bahwa pada tahap pembelahan, DNA tidak lagi longgar, tetapi sangat terorganisir dan terkondensasi untuk memastikan informasi genetik dapat dibagi secara akurat ke sel anak. Next. Slide ini menjelaskan perbedaan antara eukariotik dan prokariotik. Yang pertama, lokasi materi genetik. Pada sel eukariotik, DNA berada dalam inti sel atau nukleus yang memiliki membran. Sedangkan pada sel prokariotik, DNA berada di area yang disebut nukleoid yang tidak dibatasi oleh membran. Yang kedua, bentuk DNA utama. Eukariotik memiliki DNA berbentuk linear dan disusun dalam kromosom, sedangkan prokariotik memiliki DNA sirkular yang merupakan satu molekul utama. Yang ketiga, jumlah kromosom. Eukariotik umumnya punya lebih dari satu kromosom, tergantung spesies. Prokariotik biasanya hanya punya satu kromosom utama. Yang keempat, struktur DNA. Pada eukariotik, DNA terikat pada protein histon, membentuk kromatin, sementara pada prokariotik tidak ada histon meskipun bisa ada protein serupa. Yang kelima, plasmid. Umum ditemukan di prokariotik sebagai DNA tambahan berbentuk sirkular kecil. Di eukariotik sangat jarang, hanya ada di beberapa organisme seperti ragi. Yang keenam, organel pengandung DNA. Hanya sel eukariotik yang punya organel seperti mitokondria atau kloroplas yang juga mengandung DNA. Prokariotik tidak memiliki organel bermembran. Yang ketujuh, replikasi DNA. Replikasi pada eukariotik berlangsung lebih kompleks, terjadwal dalam fase S siklus sel. Pada prokariotik, replikasi lebih sederhana dan bisa langsung dimulai. Yang kedelapan, transkripsi dan translasi. Pada eukariotik terpisah transkripsi di nukleus dan translasi di sitoplasma, sedangkan pada prokariotik terjadi bersamaan karena tidak ada nukleus. Yang kesembilan, intron. Intron umum ditemukan pada gen-gen eukariotik, sedangkan pada prokariotik sangat jarang ditemukan. Yang terakhir, pengemasan DNA. DNA eukariotik dikemas dalam struktur kromatin yang kompleks menggunakan histon, sementara prokariotik memiliki DNA yang lebih sederhana, tidak membentuk kromatin seperti pada eukariotik. Next. Slide ini berjudul genom, transkriptom, dan proteom atau omics. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, genom. Genom adalah bisa geser ke yang atas dulu. Ya. Yang pertama, genom. Genom adalah keseluruhan materi genetik dalam suatu organisme, yaitu semua DNA yang ada di dalam inti sel. Studi tentang genom disebut genomik. Tujuannya adalah untuk memahami struktur, fungsi, evolusi, dan pemetaan gen. Yang kedua, transkriptom. Transkriptom mencakup seluruh RNA yang ditranskripkan dari DNA, terutama mRNA. Ini menggambarkan ekspresi gen dalam kondisi tertentu. Studi tentang transkriptom disebut transkriptomik. Ini penting untuk mengetahui gen mana yang aktif dan bagaimana respons sel terhadap lingkungan atau penyakit. Yang ketiga ada proteom. Proteom adalah seluruh kumpulan protein yang dihasilkan oleh sel atau organisme. Studi tentang proteom yaitu proteomik membantu memahami fungsi protein, interaksi antar protein, serta perubahan dalam kondisi kesehatan dan penyakit. Yang terakhir ada omics. Istilah omik merujuk pada pendekatan skala besar dalam biologi molekuler yang mempelajari keseluruhan set dari molekul biologis seperti gen, RNA, dan protein secara sistematis. Omik sangat membantu dalam pendekatan prescience medicine, biomarker, discovery, dan penelitian penyakit kompleks. Next.
Gambar ini menunjukkan konsep integrasi data multiomics yang merupakan pendekatan penting dalam biologi sistem dan precision medicine. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama, ada genomics, yaitu mempelajari seluruh genom DNA suatu organisme digunakan untuk mengidentifikasi variasi genetik, mutasi, dan struktur gen. Yang kedua, ada epigenomics. Fokus pada modifikasi kimia DNA atau histon yang mengatur ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA itu sendiri. Contohnya seperti metilasi DNA. Yang ketiga ada transkriptomics. Menganalisis ekspresi gen dalam bentuk RNA, memberi gambaran tentang gen mana yang aktif dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada proteomics, mempelajari semua protein dalam sel atau jaringan, menggambarkan fungsi biologis secara langsung karena protein adalah produk akhir dari ekspresi gen. Yang kelima ada metabolomics, menganalisis semua metabolit kecil dalam sel, memberikan informasi tentang aktivitas biokimia dan status fisiologis. Tiga lapisan teratas, genomics, epigenomics, transkriptomics adalah berbasis asam nukleat. Semua lapisan ini dapat digabungkan multiomics integration untuk memahami sistem biologis secara lebih menyeluruh dan komprehensif. Kesimpulannya, pendekatan multiomics memungkinkan pemahaman lebih mendalam terhadap mekanisme molekul dalam tubuh dan sangat bermanfaat dalam riset penyakit, diagnosis, dan pengembangan terapi yang dipersonalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Aulia Nurhaliza dengan NIM 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang genomika. Next. Genomika atau genomics adalah studi komprehensif mengenai genom, yaitu seluruh materi genetik dalam suatu organisme pada manusia. Genom ini disimpan di dua tempat, nukleus dan mitokondria. Di bagian atas kiri, kita dapat melihat 23 pasang kromosom manusia yang terdapat di dalam nukleus. Ini disebut dengan DNA nuklear dan merupakan bagian terbesar dari genom. Sementara itu, di kanan atas, tampak DNA mitokondria yang bentuknya melingkar dan lebih kecil. DNA ini berada di mitokondria dan diwariskan hanya dari ibu. Gambar sel di tengah memperjelas lokasi dua jenis DNA ini. Nukleus di tengah sel dan mitokondria tersebar di sekelilingnya. Next. Genom adalah seluruh instruksi DNA yang dapat ditemukan dalam sel. Pada manusia terdiri dari 23 pasang kromosom yang tersimpan dalam nukleus dan mitokondria. Secara jumlah, genom dan nuklear terdiri dari sekitar 3,2 miliar nukleotida DNA yang terbagi menjadi 24 molekul linier, termasuk kromosom X dan Y. Gambar ini menjelaskan bagaimana genom nuklear dan mitokondria berada di dalam sel manusia. Dan demikian, genom ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Next. Selanjutnya adalah transkriptomik, adalah cabang ilmu yang mempelajari transkriptomik, yaitu semua jenis RNA yang disintesis dari DNA atau genom dalam suatu sel pada kondisi tertentu. Transkriptom mencakup 1 mRNA membawa informasi genetik dari DNA untuk disintesis menjadi protein. Selanjutnya, yang kedua ada RNA atau non-coding seperti tRNA, rNNA, dan RNA lainnya yang tidak dapat diterjemahkan menjadi protein, termasuk miRNA,
siRNA, dan INCRNA semuanya berperan dalam regulasi gen dan berfungsi sebagai sel. Catatan penting, transkriptom bersifat dinamis, artinya isi dan jumlah RNA yang diproduksi akan berubah tergantung pada jenis sel, waktu, serta kondisi lingkungan, misalnya saat stres, infeksi, atau perubahan suhu. Untuk mempelajarinya, digunakan teknik membaca RNA sequencing untuk membaca seluruh urutan RNA. Terus yang kedua itu ada microarray untuk mengukur ekspresi banyak gen sekaligus. Next. Selanjutnya adalah proteomik. Next. Dapat dilihat di tabel ini itu membandingkan antara genom, transkriptom, dan proteom. Dari isinya, isi atau komponen, terus selanjutnya adalah sifat dan teknologi studinya. Dapat disimpulkan dari tabel ini, genom itu bersifat tetap atau statis, transkriptom bersifat berubah tergantung kondisi atau dinamis, dan proteom paling berubah-ubah, sangat dinamis. Ketiganya saling berhubungan dalam jalur ekspresi gen dari DNA, terus RNA sampai ke protein. Next. Selanjutnya adalah proses ekspresi gen. Next. Dapat dilihat pada ini ada yang pada step pertama itu adalah transkripsi. Terjadi di nukleus, DNA dibuka dan digunakan sebagai cetakan untuk membuat RNA. RNA lalu keluar dari nukleus melalui nuclear pore. Selanjutnya step kedua adalah translation. Terjadi di sitoplasma, RNA dibaca oleh ribosom dan diterjemahkan menjadi protein yang menjalankan fungsi seluler. Bagian penting lain dari gambar ini itu ada DNA sebagai sumber informasi genetik, RNA pembawa DNA dari DNA ke ribosom, terus habis itu ada ribosom tempat sintesis protein, dan plasma membran dan sitoplasma, bagian struktural sel tempat translasi berlangsung. Next. Yang selanjutnya adalah transkripsi. Next. Di sini akan menjelaskan tentang transkripsi gen. Yang pertama di situ ada inisiasi atau proses dimulai pada promoter, yaitu bagian DNA yang menjadi sinyal awal. Selanjutnya itu ada enzim RNA polimerase menempel di promoter dan membuka untai DNA. Yang kedua itu ada elongasi atau RNA polimerase membaca untai DNA template strand dan menyusun pre-mRNA dengan memasangkan basa A dengan A diganti menjadi O, T menjadi A, G menjadi C, dan C menjadi G. Yang ketiga ada terminasi. Ketika mencapai terminator, RNA polimerase berhenti dan pre-mRNA dilepaskan. Yang keempat itu processing RNA atau mRNA maturation. Intron, bagian tidak penting dipotong dan dibuang ekson, bagian penting disambung jadi satu. Proses ini melibatkan snRNP dan butuh energi dari ATP. Hasil akhirnya adalah mRNA fungsional. Yang kelima adalah ekspor ke sitoplasma. mRNA keluar dari nukleus memulai nuclear pore menuju sitoplasma untuk translasi atau sintesis protein. Next. Selanjutnya adalah translasi. Next. Translasi itu
adalah proses pembaca mRNA oleh ribosom untuk membuat rantai protein dari asam amino. Ribosom terdiri dari dua subunit kecil tempat mRNA menempel, subunit besar tempat pembentukan rantai protein. Ribosom memiliki 3 situs pengikatan tRNA, yaitu aminosili. tRNA membawa asam amino baru masuk. Peptidili, tempat pembentukannya ikatan peptida antar asam amino. Exit, tRNA keluar setelah melepas asam amino. Next. Selanjutnya, di situ ada translasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada A-site, B-site, dan A-site yang sudah dijelaskan pada saat slide sebelumnya tadi. Selanjutnya, di situ ada inisiasi atau ribosom mengenali kodon start UAG di mRNA. tRNA pertama pembawa mention masuk ke P-site. Terus yang kedua itu elongasi pemanjangan rantai. tRNA berikutnya masuk ke A-site membawa asam amino baru. Terjadi ikatan peptida antara asam amino di P dan A-site. Ribosom bergeser tRNA kosong keluar dari A-site dan tRNA baru keluar dari A-site. Yang ketiga itu terminasi proses pemberhentian saat ribosom menemui kodon stop UAA, UAG, dan UGA. Rantai peptida dilepaskan menjadi protein fungsional. Next. Selanjutnya itu adalah pada slide ini itu ada mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Subunit kecil dari ribosom itu menempel di mRNA membaca kodon 3 basah. Subunit besar ribosom membentuk ikatan asam amino membangun protein. Situs A, PE atau A-site, P-site, dan A-site. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang proses ekspresi gen antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbandingan ekspresi gen pada sel eukariotik dan prokariotik pada gambar ini jelas terlihat. Pada sel prokariotik di sebelah kiri tidak memiliki membran inti, sehingga transkripsi dan translasi terjadi di sitoplasma dan bisa terjadi secara bersamaan. DNA langsung ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian segera diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Dan gambar pada sebelah kanan yaitu gambar ekspresi gen pada sel eukariotik. Sel ini memiliki membran inti, sehingga transkripsi terjadi di dalam inti dan ditranslasi di sitoplasma. DNA ditranskripsi menjadi pre-mRNA yang kemudian diproses menjadi mRNA, lalu keluar dari inti menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Transkripsi dimulai pada sel prokariotik, transkripsi dimulai dengan pembentukan kompleks promoter tertutup, lalu kompleks promoter terbuka, kemudian penambahan nukleotida dan pembersihan promoter.
Proses ini lebih sederhana karena tidak ada intron dan tidak perlu pemrosesan mRNA. Lalu di sebelah kanan, bagian sel eukariotik. DNA terdiri dari ekson dan intron. Selama transkripsi terbentuk pre-mRNA dan terjadi proses splicing atau pemotongan intron, yang hasilnya adalah mRNA. mRNA ini kemudian diterjemahkan menjadi protein. Proses ini lebih kompleks dan terpisah antara transkripsi dan translasinya. Kita akan membahas tentang paradigma klasik dalam ekspresi gen. Jadi antara paradigma klasik dan paradigma baru menjelaskan bahwa paradigma klasik itu ekspresi gen adalah alur satu arah, yaitu DNA menjadi mRNA lalu menjadi protein. Artinya DNA ditranskripsi menjadi mRNA lalu mRNA ditranslasi menjadi protein. Hal ini adalah dasar biologi molekuler sejak ditemukannya dogma sentral. Namun, paradigma ini memiliki keterbatasan. Dalam kenyataannya, tidak semua bagian genom ditranskripsi secara aktif. Banyak gen yang dikendalikan oleh elemen regulasi dan dipengaruhi oleh lingkungan serta kondisi spesifik jaringan atau waktu. Dan kita akan masuk di paradigma baru. Paradigma baru menunjukkan bahwa regulasi gen tidak hanya bergantung pada urutan DNA, tetapi juga pada bagaimana DNA diatur dalam ruang di dalam inti. Contohnya, gen yang letaknya berjauhan dalam kromosom bisa saling berinteraksi jika dilipat dan dibawa ke tempat yang sama dalam nukleus. Struktur inti sel tidak acak. Gen-gen yang aktif sering berada di wilayah yang disebut transcription factory atau zona dalam nukleus tempat transkripsi berlangsung secara aktif. Sebaliknya, gen-gen yang tidak aktif sering berada di pinggiran nukleus. Ekspresi gen ini sangat teratur. Gen-gen tidak terekspresi secara sembarangan. Ada pola spasial dan temporal. Misalnya selama diferensiasi sel. Gen-gen tertentu dinyalakan atau dimatikan sesuai kebutuhan fungsi sel tersebut. DNA tidak berada sendiri, ia terikat dengan protein seperti histon pada faktor transkripsi. Interaksi ini membentuk kromatin dan struktur kromatin sangat menentukan apakah suatu gen bisa diakses untuk ditranskripsi. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa meskipun gen A dan gen B jauh secara linier di DNA, mereka bisa saling mendekat secara fisik dalam ruang 3D karena ada pelipatan DNA. Ini memungkinkan mereka berbagi faktor regulasi. Faktor epigenetik seperti metilasi DNA atau modifikasi histon juga menentukan apakah gen aktif atau tidak. Ini tidak mengubah urutan DNA, tetapi mengubah cara gen dibaca. Ada organisasi dalam nukleus seperti nukleolus, speckles, dan Kagel bodies. Semua ini berperan dalam mengatur di mana dan kapan transkripsi atau pemrosesan RNA terjadi. Gen-gen yang berada di dekat pori nukleus atau di dalam domain transkripsi aktif akan lebih mudah ditranskripsi dibanding gen yang berada di daerah padat kromatin, seperti yang terlihat pada gambar tersebut.
Ekspresi gen juga berubah sesuai tahap siklus sel, seperti G1, S, G2, dan M. Ini menunjukkan ekspresi gen sangat terkoordinasi secara waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Jenika Putri Fardila dengan NIM 026. Selanjutnya yaitu regulasi oleh sinyal eksternal, yang dimana sel juga menerima sinyal dari luar seperti hormon atau faktor pertumbuhan yang dapat mengaktifkan jalur sinyal dan mengubah ekspresi gen secara langsung atau tidak langsung. Next. Contoh jalur sinyal sendiri yaitu jalur WNT, misalnya penting dalam pengaturan ekspresi gen selama perkembangan embrio dan pembentukan sel puncak. Aktivasi jalur ini akan mengatur banyak gen target sekaligus. Next. Sinyal dari luar sel diteruskan ke dalam melalui reseptor, kemudian diubah menjadi respon molekuler dalam bentuk aktivasi atau respirasi gen. Next. Ekspresi gen bersifat kontekstual, di mana ekspresi gen tidak bersifat tetap. Satu gen bisa aktif dalam satu jenis sel, tapi tidak aktif dalam jenis sel lain. Bahkan dalam sel yang sama, ekspresi bisa berubah tergantung lingkungannya. Next. Konsekuensi di mana jaringan dan fungsi sel. Karena ekspresi genlah yang membedakan fungsi setiap sel, maka pemahaman regulasi ekspresi sangat penting dalam memahami bagaimana sel punca bisa berubah menjadi berbagai tipe sel. Next. Teknologi dan studi ekspresi gen. Teknologi seperti RNA-seq dan microarray memungkinkan kita melihat ribuan gen secara bersamaan untuk tahu mana yang aktif dalam kondisi tertentu. Next. Dalam studi transkriptomik, dengan data transkriptomik, kita bisa tahu pola ekspresi gen dan mengidentifikasi gen-gen penting yang terlibat dalam penyakit respons stres atau diferensiasi sel. Next. Analisis data ekspresi gen. Analisis ini menghasilkan visualisasi seperti heat map, PCA atau Principal Component Analysis, dan network regulasi gen untuk mempermudah interpretasi data besar. Next. Aplikasi di medis dan bioteknologi. Pemahaman regulasi ekspresi gen bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit seperti terapi gen, rekayasa sel, dan produksi protein rekombinan. Next. Pemodelan jaringan regulasi gen, di mana kita juga bisa membangun model jaringan dari gen-gen yang saling memengaruhi satu sama lain. Ini disebut dengan Gen Regulatory Network atau GRN. Next. Dalam studi kasus diferensiasi sel punca, studi tentang sel punca menunjukkan bahwa perubahan ekspresi beberapa gen master regulator bisa mengubah arah diferensiasi sel. Ini membuka peluang terapi regeneratif. Next. Tantangan dan kompleksitas di mana namun regulasi ekspresi gen sangat kompleks, tidak linear, dan dipengaruhi banyak faktor. Butuh pendekatan interdisipliner untuk memahaminya secara utuh. Next. Masa depan studi ekspresi gen. Studi di masa depan akan semakin terintegrasi menggunakan pendekatan multi-omics yang menggabungkan data genom, transkriptom, epigenom, dan proteom. Next. Kesimpulan dari bagian ini yaitu kesimpulan ekspresi gen bukan hanya tentang urutan DNA, melainkan posisi gen di dalam inti, interaksi dengan protein, sinyal luar, dan banyak faktor lainnya menentukan kapan dan seberapa kuat gen diekspresikan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai teknologi on-mic, yaitu
alat yang mengintegrasikan berbagai data biologis untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang fungsi sel, jaringan, dan juga sistem biologis secara keseluruhan. Next. Berikut ini merupakan jenis-jenis omics, yaitu yang pertama, genomik, berfokus pada analisis seluruh genom, termasuk analisis DNA dan juga varian genetik. Yang kedua, epigenomik, mengkaji modifikasi kimia yang mempengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Dan yang ketiga, transkriptomik, melibatkan analisis RNA dan ekspresi gen untuk memahami bagaimana gen diekspresikan dalam sel. Dari ketiga jenis ini merupakan metode berbasis nukleik asid. Dan yang keempat, ada proteomic, yaitu analisa seluruh protein yang diekspresikan oleh sel atau jaringan termasuk fungsi dan juga interaksi protein. Sedangkan yang terakhir ada metabolomic, yaitu berfokus pada analisis metabolit dalam sel, jaringan, atau organisme untuk memahami jalur biokimia. Next. Berikut ini merupakan skema yang sama dan keterkaitan antar komponen, yaitu pada setiap komponen tersebut memberikan wawasan unik dan melibatkan dan saling melengkapi dalam pemahaman biologi sel. Gabungan dari berbagai data multi-omik merupakan penelitian yang lebih komprehensif terhadap kesehatan, penyakit, dan juga mekanisme biologis lainnya. Okay, next. Next. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.